Aku tuh hidup di dunia ini seperti seorang pengendara, seorang musafir yang mungkin mengendarai ontanya. Kemudian dia capek, dia lelah, dia singgah di bawah pohon, di bawah naungan pohon. Sebentar dia singgah di sana. Kemudian dia pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Hadhihi ad-dunya. Maka Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan mau kalian ditipu sama dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai kalian mau ditipu sama tukang tipu, syaitan, yang membuat ayahanda kita dikeluarkan dari secanggih apapun manusia. Ingat bahwa dunia ini tidak punya masa depan. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam membacakan kepada kaum musyrikin di kota Mekah bahwa dunia ini nggak punya masa depan, dibacakan kepada mereka Al-Qari'ah, idza zulzilatil ardu zilzalah, dibacakan kepada mereka idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat, dibacakan kepada mereka surat Al-Infitar, idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Dibacakan kepada mereka idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha huqqat. Ayat-ayat yang menceritakan tentang berakhirnya dunia, tentang kiamat yang bakal terjadi, tentang bintang-bintang yang akan berjatuhan, tentang lautan yang akan berubah menjadi api. Cerita tentang kehancuran dunia. Apa yang terjadi dengan orang-orang musyrikin? Mereka merasa nggak mungkin. Kalau rumah hancur, mereka pernah melihat rumah ditinggal oleh penghuninya. Tapi bagaimana dengan gunung-gunung yang memenuhi kota Mekah dan gunung-gunung yang berada di berbagai penjuru dunia? Maka Allah menceritakan tentang pertanyaan orang-orang musyrikin kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Bagaimana kelak masa depan gunung itu? Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Katakan kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jal akan menghancurkan gunung itu sehancur-hancurnya. Kemudian akan menjadi rata dengan tanah, dan bumi ini akan rata nantinya ketika kiamat terjadi. Nggak ada sesuatu yang melengkung, sesuatu yang menanjak sedikit atau turun sedikit. Tidak akan ada pepohonan lagi di sana. Tidak akan ada tanda-tanda rumah kita. Nggak bisa orang mau, oh aku pernah tinggal di situ. Nggak ada. Akan rata putih seperti roti yang putih. Tidak ada satupun tanda bagi manusia. Itu yang akan terjadi. Tapi dunia ini menyilaukan, membuat sebagian orang lupa bahwa dia bakal mati, kemudian dibangkitkan, kemudian digiring ke padang mahsyar. Dia lupa bahwa dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Iya, Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Fatir ayat 5, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq. Wahai umat manusia,
Sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah akan mematikan semua yang ada di muka bumi ini. Allah akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian Allah akan membangkitkan manusia. Inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian itu jangan mau ditipu dengan kehidupan dunia. Jangan mau. Jangan mau diperdaya dengan sesuatu yang fana dan bakal sirna. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam tidur di ranjang dengan tikar di atasnya, yang kemudian membekas di lambung Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau adalah orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Umar menangis lalu mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra, Kaisar Romawi dan Kisra Raja Persia, mereka hidup bergelimang harta dan kemewahan, dan engkau hidup seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Apa? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Aku tuh hidup di dunia ini seperti seorang pengendara, seorang musafir yang mungkin mengendarai ontanya. Kemudian dia capek, dia lelah, dia singgah di bawah pohon, di bawah naungan pohon. Sebentar dia singgah di sana, kemudian dia pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Hadhihi ad-dunya. Maka Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan mau kalian ditipu sama dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai kalian mau ditipu sama tukang tipu, syaitan, yang membuat ayahanda kita dikeluarkan dari surga. Maka ahibati fillah, Jibril alaihi salam pernah berpesan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jibril mengatakan, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzatahu istighna'uhu 'anil nas. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, hiduplah engkau, terserah mau berapa tahun kau hidup, engkau pasti mati gitu. Pasti kematian. Dan cintailah siapa saja yang engkau kehendaki. Engkau pasti berpisah dengan orang itu, pasti engkau berpisah. Dan berbuatlah sesukamu, engkau pasti dibalas. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan orang beriman itu bangun malamnya dia. Kalau bicara kemuliaan kita itu, antum lihat seberapa banyak antum bangun di malam hari, seberapa panjang antum bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kemuliaan. Kemuliaan di dunia ini, mungkin orang berpikir kalau antum dekat sama presiden, antum akan dihormati di mana-mana, antum akan dimuliakan. Ketika antum tahu atau kenal dekat sama gubernur, mungkin antum akan dihormatin dan dihargai sama manusia. Gimana kalau antum dekat sama Rabbul Alamin? Kalau antum dekat dengan pencipta langit dan bumi ini, itu syaraful mukmin wa izzatahu, dan kehormatan dirinya, istighna'uhu 'anil nas, ketika dia tidak butuh sama orang. Itu izzah,